warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pembelajaran 1. Nah, hari ini kita lanjut ke pembelajaran 3 dengan kompetisi dasar 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, langsung kita mulai pembelajaran kita. Nah, di sini ayo belajar kompetisi dasar 3.3. Nah, penanaman pohon merupakan salah satu cara untuk melestarikan hutan. Nah, batang pohon dari hutan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Nah, batang pohon tersebut dapat diolah menjadi berbagai kerajinan, misalnya kerajinan meja, kursi, souvenir, keranjang, tempat tisu, dan lain sebagainya. Di sini kalian buka halaman 15, perhatikan contoh hasil kerajinan dari batang pohon pada gambar di halaman 15. Bisa kalian lihat, buka bukunya masing-masing. Di sini ada berbagai kerajinan dari batang pohon seperti kerajinan meja, kursi, souvenir, dan masih banyak lagi. Nah, kita lanjut. Sekarang kalian buka halaman 16. Ayo belajar. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. Nah, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan pengertian kegiatan ekonomi itu sendiri. Nah, kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat dari berbagai bidang usaha masyarakat. Berikut ini. Pertama, pertanian. Kedua, peternakan. Ketiga, perikanan. Keempat, pertambangan. Kelima, kehutanan. 6, perdagangan. Dan yang terakhir, perindustrian. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pertanian atau agraris. Nah, biasanya sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, kegiatan pertanian dilakukan di persawahan. Jenis tanaman yang dijadikan usaha antara lain padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Nah, yang selanjutnya peternakan. Nah, pengertian peternakan itu sendiri merupakan usaha budidaya hewan. Kegiatan peternakan menghasilkan berbagai barang konsumsi. Yang pertama, peternakan yang menghasilkan daging, misalnya sapi, kerbau, ayam. Yang kedua, peternakan yang menghasilkan telur, misalnya peternakan ayam dan burung puyuh. Yang ketiga, peternakan yang menghasilkan susu, seperti peternakan sapi perah. Nah, yang keempat, peternakan yang menyediakan bahan baku dari industri, contohnya industri pengalengan daging, pengolahan susu dan rumah makan. Nah, selanjutnya perikanan. Nah, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Nah, perikanan darat itu contohnya seperti
perikanan di air tawar yang dilakukan di berbagai sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Selanjutnya, perikanan air payau, nah dilakukan ditambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah contohnya seperti ikan bandeng. Nah, selanjutnya pertambangan. Nah, potensi barang tambang di Indonesia sangat melimpah. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga kita harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, contoh perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia adalah PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Nah, barang tambang dapat dibedakan jadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut: barang tambang mineral logam, barang tambang non-logam, barang tambang sumber energi. Jadi barang tambang ada 3 jenis ya. Ibu ulang lagi, ada yang pertama barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam, dan barang tambang sumber energi. Nah, selanjutnya kita lanjut yang kelima, yaitu kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Nah, hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna dan menjadi daerah resapan air hujan. Nah, kawasan hutan Indonesia saat ini perlu dihijaukan kembali. Hutan memberikan hasil yang melimpah, diantaranya kayu jati, meranti, ulin damar, rotan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang keenam, perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan terjadi sebagai upaya menyediakan barang kebutuhan manusia. Nah, kegiatan perdagangan dapat dilakukan di antar daerah dan juga di antar negara. Nah, kegiatan perdagangan antar negara dilakukan dengan kegiatan ekspor impor, di mana pengertian ekspor itu sendiri yaitu usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, sebaliknya impor merupakan kebalikan dari pengertian dari ekspor itu sendiri, yaitu usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri, begitu. Nah, yang terakhir ada perindustrian. Nah, di sini pengertian perindustrian itu sendiri adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau bisa juga dilakukan secara kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Misalnya contoh elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, kipas angin, dan masih banyak lagi barang elektronik lainnya. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh kita diskusikan di grup ya. Insya Allah Ibu akan bantu jawab. Nah, untuk evaluasi, kalian silakan buka halaman 18 dan halaman 19. Di sini ada ayo berlatih. Di sini ada 5 soal. Ibu meminta kalian untuk menjawab 5 soal ini di halaman 18 dan halaman 19. Kemudian di halaman 19 ada evaluasi lagi. Ayo lakukan. Nah, di sini kalian coba cari tahu jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, kemudian kalian jawab atau sebutkan contoh jenis usahanya, begitu. Nah, jelas itunya tugasnya. Jika masih tidak jelas bisa kalian tanyakan di
WA ya, WA grup. Nah, mungkin menurut Ibu cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita adalah penanaman pohon merupakan salah satu cara untuk melestarikan hutan, di mana batang pohon itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan seperti kerajinan meja, kursi, souvenir, tempat tisu, dan masih banyak lagi. Kemudian jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat, di antaranya ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat buat Ibu atau buat kalian semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tadi mengawalnya dengan doa. Kita mengakhirinya pula dengan doa juga ya. Nah, di sini Ibu sendiri akan memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.